warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Paruca dengan NIM B1B1230080. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis salah satu konflik pemerintahan, yaitu tentang konflik proyek strategis nasional atau PSN Rempang Eco City di Batam dan Kepulauan Riau. Kasus ini menarik karena melibatkan bentrokan antara kepentingan pembangunan nasional dengan hak-hak masyarakat adat. Pada September 2023, ribuan warga Pulau Rempang menolak relokasi paksa untuk proyek seluas 16.500 hektar yang dikelola investor asing. Konflik ini juga memicu bentrokan fisik dengan aparat keamanan. Konflik ini bukan hanya soal tanah, tetapi juga identitas budaya, hak asasi manusia, dan keadilan struktural. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konflik itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas mengenai latar belakang konflik tersebut, yang dimana proyek strategis nasional Rempang Eco City resmi masuk daftar PSN melalui Perpres nomor 56 tahun 2022 dan dipercepat pada Agustus 2023 oleh Presiden Joko Widodo. Proyek ini direncanakan mengubah 16.500 hektar lahan di Pulau Rempang dan sekitarnya menjadi kawasan industri terpadu, pariwisata, dan perumahan elit dengan investasi mencapai triliunan rupiah. Pengelola utama ini yaitu ada pada Badan Perusahaan atau BP, bekerja sama dengan PT Makmur Elok Graha miliknya Tommy Winata dan mitra Cina seperti Siniglas Holding dari Hong Kong. Latar belakang ini bermula dari ketergantungan ekonomi Batam pada investasi asing pasca krisis COVID-19, di mana pemerintah melihat Rempang sebagai new growth center untuk diciptakan 300.000 lapangan pekerjaan. Namun, lahan proyek tumpang tindih dengan 16 kampung tua masyarakat adat Melayu di Tanjung Unggat yang telah mendiami pulau itu selama 200 tahun lebih dengan sistem tanah ulayat. Ancaman relokasi ke Tanjung Banun tanpa kompensasi memadai memicu resistensi karena warga kehilangan sumber mata pencarian utama, yaitu pada perikanan dan pertanian yang subsisten. Selanjutnya ada aktor-aktor yang terlibat dalam konflik tersebut. Aktor utama dalam konflik ini terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada masyarakat adat Pulau Rempang sekitar 7.000 jiwa dari 16 kampung diwakili oleh tokoh seperti Siti Hajar dan Aliansi Rempang Bersatu. Mereka adalah korban langsung relokasi tersebut. Selanjutnya dari pemerintah yaitu BP Batam, yaitu ada Kepala M. Saufiansyah, yaitu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Polri dan TNI, dan pemerintah pusat lewat PSN. Mereka bertindak sebagai penggerak proyek. Kemudian ada investor swasta yaitu pada PT Makmur Elok Graha dan Sini Group yang menyediakan modal dan teknologi untuk pabrik kaca dan industri hijau. Selanjutnya ada aktor pendukung termasuk LSM seperti Infit, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan yang mendokumentasikan pelanggaran HAM, serta DPR RI Komisi 3 yang memanggil sidang pada 2023 tahun lalu. Selanjutnya, secara singkat saya akan menjelaskan mengenai konflik tersebut, yaitu di mana tahun 2022 Rempang masuk daftar PSN. Kemudian Agustus 2023 Presiden instruksikan percepatan proyek. Kemudian pada tanggal 4 sampai 6 September 2023 tim pengukur lahan BP Batam dikepung warga, yaitu pada negosiasi yang gagal. Dan tanggal 7 September 2023 puncak bentrokan, di mana polisi water cannon versus warga, satu warga tewas, puluhan banyak yang luka-luka. Dan pasca sampai 2023 relokasi parsial ke Tanjung Banun, tapi resistensi berlanjut hingga 2025 dengan demo dan gugatan hukum hingga April 2026. Proyek ini jalan tapi konflik laten. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis dari konflik tersebut menggunakan 2 teori manajemen konflik, yaitu pada konflik struktural ada Ralph Dahrendorf pada 1959 dan segitiga konflik pada Johann Galtung tahun 1969. Yang pertama pada konflik struktural Dahrendorf yang menjelaskan bahwa konflik ini muncul dari ketimpangan dominasi subkoordinasi dalam struktur sosial. Di Rempang juga pemerintah dan investor
dominan memaksakan PSN atas masyarakat adat atau subordinat yang menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan. Struktur ini mengabaikan hak ulayat yang tertera pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang dimana prioritas ekonomi nasional dan menyebabkan aliansi warga merasa dijajah ulang oleh negara sendiri. Teori ini relevan karena konflik bukan interpersonal tapi sistematik dan hierarki kekuasaan. Teori yang kedua yaitu pada segitiga konflik Galtung terdiri dari 3 elemen yaitu attitude atau sikap, behavior yaitu perilaku, dan contradiction atau kontradiksi. Pada attitude, prasangka pemerintah yaitu ada pada warga primitif harus dimodernisasikan dan warga pemerintah pro-kapitalis anti-adat. Behavior yaitu pada kekerasan aparat, gas air mata, penggusuran dan perlawanan warga, pembakaran ban dan blokade. Contradiction, kepentingan ini yaitu pada kepentingan inti dan ekonomi nasional dan versus hak hidup budaya. Analisis ini mengkonfirmasi bahwa konflik Rempang bersifat destruktif atau violent konflik memerlukan transformasi struktural untuk revolusi yang berkelanjutan. Selanjutnya ada rekomendasi dari saya tentang mengenai pemecahan dalam konflik tersebut, yaitu ada di mediasi dan kolaborasi, bukan negosiasi, karena konflik ini sudah gagal atau pro ke pemerintah. Mediasi ini melibatkan pihak netral seperti Komnas HAM atau DPR sebagai fasilitator untuk dialog inklusif. Mengapa harus seperti itu? Karena mengatasi ketimpangan ini via pengakuan hak sesuai Undang-Undang Nomor 7 2012 tentang penanganan konflik. Contohnya yaitu di mediasi sukses di Kendeng atau Semen. Kolaborasi yaitu warga dapat saham proyek 5-10%, CO manajemen, ICO turis, dan kompensasi jangka panjang atau dividen tahunan. Alasannya karena transformasikan segitiga Galtung menjadi win-to-win, ciptakan ownership. Strategi ini dipilih karena kontekstual negosiasi bilateral gagal pada 2023. Arbitrase condong ke elit, kolaborasi sesuai SDGs, dan implementasi mode tripartit terdapat dalam 6 bulan. Jadi kesimpulannya yaitu konflik Rempang mengajarkan bahwa PSN harus berbasis keadilan distributif, bukan paksaan struktural. Tanpa transformasi, konflik serupa akan muncul di 56 PSN lain. Pelajaran terbesar yaitu adalah dialog empati mengalahkan kekerasan. Sebagai calon administrator publik, saya belajar bahwa manajemen konflik memerlukan keseimbangan kekuasaan dan hati nurani. Terima kasih atas pengertiannya. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.